Diklaim mampu memberikan rasa berkendara yang lebih nyaman dan mesin yang lebih irit, Suzuki menghadirkan R3 pada tahun 2012 untuk menyaingi sang raja terakhir Toyota Avanza. Dengan harga jual yang lebih murah, pelan tapi pasti R3 membangun reputasi yang baik di kalangan masyarakat Indonesia sebagai mobil keluarga yang memberikan paket komplit. Nyaman, awet. Mesinnya bandel. Tiga murah. Irit. Irit, bandel. Tapi walaupun dapat pengakuan dari banyak orang, faktanya Suzuki R3 tidak pernah menggantikan posisi nomor 1 yang dipegang oleh Toyota Avanza. Meskipun udah menghadirkan apa yang diminta konsumen, tapi kenyataannya R3 tetaplah bukan pilihan utama ketika keluarga Indonesia memilih mobil pertama mereka. Pertanyaannya kenapa? Ikuti video ini sampai habis. Dari zaman kakek moyang kita, masyarakat itu suka sama mobil yang serba bisa dan tahan banting. Nah, berhubung dari zaman dulu, pabrikan yang paling nempel sama kita itu adalah Toyota. Lahirlah si Kijang, yang merupakan singkatan dari kerjasama Indonesia-Jepang. Nah, Kijang yang dulu itu awalnya memang mobil komersil. Sebelum dia berevolusi menjadi mobil penumpang, sehingga sampai sekarang ini, Kijang udah bentuknya udah beda banget dari pertama kali dia keluar. Nah, waktu itu Indonesia kan sempat kena krisis. Jadi orang-orang sulit nih beli Toyota Innova. Tapi di satu sisi pabrikan Toyota tetap perlu cuan. Gimana nih taktiknya? Akhirnya mereka buatlah Avanza. Versi Innova yang lebih murah dan lebih terjangkau kepada masyarakat. Nah, dari sejak Avanza lahir, mobil itu langsung laris manis. Suzuki ngeliat, wah ada potensi cuan nih. Makanya dia nggak boleh ketinggalan. Dia ikutlah. Makanya tanggal 22 April 2012, Suzuki Indonesia meluncurkan Suzuki R3. Tujuannya cuma satu, bikin mobil yang lebih baik daripada Avanza. Nah, Suzuki dari lahir mau nantang sang raja. Kalau maju lawan raja, nggak boleh langkah kosong. Suzuki harus siapin strategi yang matang. Beda dari Avanza yang penggerak belakang sejak lahir, Suzuki berani tampil beda dengan memberikan R3 sebagai mobil penggerak depan dari lahir. Padahal udah ada Nissan Livina yang lebih dulu lahir sebagai penggerak depan dan nasibnya lebih nggak baik. Tapi itu kita bahas di next video ya. Nah, kalau pada dasarnya mobil yang penggerak depan itu udah pasti lebih comfort oriented dibandingkan mobil penggerak belakang. Itu disebabkan karena mobil yang penggerak depan itu penggerak mesin rodanya dan mesinnya itu ada di depan. Jadi penyebaran bobot lebih stabil untuk dikendalikan. Selain itu, kabin lantai baris 2 itu juga lebih lega dan lebih rata sehingga lebih nyaman untuk penumpang belakang. Nah, secara komponen pun lebih sederhana sehingga perawatannya lebih mudah dan murah. Makanya kalau kalian lihat, mobil-mobil yang entry level atau harganya cenderung murah itu pasti kebanyakan penggerak depan. Strategi 2, mesin wajib irit. Suzuki tahu betul orang Indonesia tuh suka mobil yang mesinnya irit, dan gimana cara mereka nyaingin Avanza yang udah terkenal irit? Simpel aja, bikin mobil yang lebih irit. Nah, makanya sejak Suzuki R3 lahir, Suzuki mikir gimana caranya kita kasih ini mobil mesin yang irit. Oh iya, kita kan udah punya Suzuki Swift, mesin yang terkenal irit. Makanya dia taruhlah mesin Suzuki Swift di mobil R3 tersebut, dan itulah kenapa R3 itu mesinnya 1400 cc sejak lahir. Dan walaupun memang secara tenaga kalah dia dibandingkan Toyota Avanza, tapi Suzuki nggak peduli. Karena Suzuki yakin mobil ini akan lebih baik menghabiskan waktunya di jalanan perkotaan yang macet. Makanya mereka lebih memprioritaskan efisiensi bahan bakar dibandingkan tenaga. Hal itu berlanjut di generasi R3 selanjutnya yang mengadopsi mesin terbaru yaitu K15B. Nah, kali ini mereka bikin mesin 1500 cc biar tenaganya nggak jauh-jauh amat. Ya, walaupun ya kalah juga sih tetap sama Avanza. Tapi lagi-lagi, yang penting lebih irit. Ketika orang-orang makin gila soal efisiensi bahan bakar, baru deh Toyota ikut-ikutan ngerubah Avanzanya jadi penggerak depan. Yang mana bikin Avanza yang udah irit, makin irit. Ngelihat hal ini tentu Suzuki nggak mau tinggal diam. Mereka develop lah teknologi mereka yang disebut mobil hybrid itu mild hybrid. Penggabungan baterai kecil dengan integrated starter generator membuat R3 yang udah terkenal irit jadi makin irit. Walaupun banyak yang hujat juga sih. Nah, banyak pro kontra memang, tapi kami sendiri pernah membuktikan keiritannya Suzuki R3 Hybrid dan memang cenderung tambah irit kok. Penggunaan penggerak depan biar mobil terasa lebih nyaman, perawatannya lebih mudah dan murah, ditambah mesinnya yang efisiensinya itu gila. Bikin R3 ini memang punya fansnya tersendiri.
keunggulannya itu jelas, arahnya nggak tanggung-tanggung. Mereka tahu harganya itu terlalu mahal kalau mereka harus bikin ulang mobil penggerak belakang untuk nyaingin Avanza. Jadi mereka manfaatin apa yang ada dan bikin terciptalah fans setia Suzuki R3 yang jujur aja jumlahnya itu nggak sedikit. Pertama kali diluncurkan tahun 2012, Suzuki mencatatkan penjualan unit itu 30.000 lebih. Tentunya angka ini merupakan angka yang sangat bagus dan permulaan yang baik untuk pabrikan yang pertama kali masuk ke segmen low MPV. Nah, peningkatan itu terus berjalan pada tahun 2015 ketika R3 pertama kali facelift. Dia mencatatkan penjualan tertingginya yaitu lebih dari 55.000 unit. Nah, pada tahun 2018, Suzuki R3 ini mengeluarkan desain all new mereka. Tapi nyatanya angka penjualannya itu bisa dibilang mengecewakan karena angka penjualan bukan naik malah turun. Berlanjut ke tahun 2023 di mana R3 mengeluarkan mild hybrid mereka, penjualannya malah mencatatkan terendahnya sejak pertama kali Suzuki R3 diluncurkan. Data di atas menunjukkan bahwa masa-masa emas R3 di Indonesia itu terjadi pada tahun 2015 ketika penjualannya melebihi 55.000 unit atau hanya 20% dari wholesale Toyota Avanza. Dan di tahun 2018 pendatang baru yang namanya Mitsubishi Expander itu datang dan penjualannya malah sampai sekarang bisa dibilang yang paling mendekati Toyota Avanza. Jadi mimpi Suzuki R3 sebagai pengganti si raja terakhir Toyota Avanza di segmen low MPV harus dipatahkan oleh pendatang yang lebih baru, yang lebih minim pengalaman, dan lebih sedikit sebaran bengkel resminya di Indonesia. Jadi dari data ini kita bisa simpulkan bahwa posisi R3 tidak pernah mendekati kata juara, meskipun memberikan angka-angka awal yang menjanjikan. Namun pilihan masyarakat terhadap brand Toyota begitu kuat sehingga tidak mudah tergoyahkan walaupun sepertinya Suzuki R3 sudah menawarkan segalanya yang mereka bisa tawarkan terhadap konsumen di tanah air. Data yang barusan kami tampilkan tentunya bukanlah data yang diharapkan Suzuki ketika pertama kali meluncurkan Suzuki R3 di Indonesia. Selisih angka penjualan yang begitu jauh membuat terkesan R3 itu bukanlah mobil yang menarik untuk dimiliki. Nah, oleh karena itu kita sekarang akan menanyakan beberapa orang untuk mengetahui sebenarnya reputasi apa sih yang sudah dibangun oleh Suzuki R3 selama belasan tahun di tanah air. Kalau ngomongin R3, apa sih yang pertama kali muncul di pikiran? Nyaman, awet. Nyaman dan awet. Boya, kalau kita bahas R3, apa yang pertama kali muncul di pikiran? Mesinnya bandel. Kalau kita bahas R3, apa yang pertama kali muncul di pikiran? Pertama irit, Oke. kedua bandel, Oke. tiga murah. Murah. Mas Gigin, kalau kita ngobrolin R3, apa yang pertama kali muncul di pikiran? Irit. Irit. Mas Galuh, kalau kita ngobrolin soal R3, apa yang langsung kepikiran di pikiran Mas Galuh? Irit, bandel, nyaman. Nggak bisa dipungkiri memang Suzuki R3 selama ini terkenal sebagai mobil yang nyaman dan irit. Dan juga terkenal mesinnya mudah dirawat dan bandel dan ya segala-galanya murah. Pas beli lebih murah dari rivalnya, pajaknya murah, bensinnya murah, perawatan semuanya murah. Tapi sudah jauh ini kita bahas, kita akan kembali ke pertanyaan pertama kita. Kenapa mobil yang sepertinya udah menawarkan semua yang disukai oleh konsumen nggak bisa menempati posisi satu di segmen low MPV? Kalau disuruh pilih Avanza atau R3 buat pakai sendiri, pilih mana? R3. R3? Iya. Tapi kalau misalnya Mas Galuh disuruh milih nih, buat Mas Galuh dikasih mobil, mending pilih dapat Avanza atau R3? Avanza dong. Mending Avanza. Avanza. Kenapa? Satu, spare part banyak. Irit. Siapa sih yang nggak tahu Avanza, bos? Oke. Kalau disuruh buat pakai sendiri nih, mau lebih baik pakai Avanza atau R3? Avanza sih. Tapi kalau disuruh pribadi nih, mau mending dikasih Avanza atau dikasih R3 buat pakai sehari-hari? Oh jelas Avanza dong. Jelas Avanza. Avanza Pasti dong. Avanza dong. Kalau misalnya Mas Ging disuruh pilih nih buat pulang kampung, mau lebih enak dikasih Avanza atau R3? Mungkin sih buat pulang kampung lebih enak Avanza. Kenapa? Avanza dia sudah satu penggerak belakang, kedua suspensinya mungkin lebih nyaman lah. Kalau disuruh urutin Avanza, R3, dan Expander sama-sama tipe tertinggi untuk punya sendiri, urutin coba 1, 2, 3. Expander, R3, Avanza. Kalau disuruh urutin nih, misalnya
Ada R3, Avanza, sama Expander. Mas Galuh disuruh urutin dari yang paling Mas Galuh suka sampai yang paling Mas Galuh nggak suka. 1, 2, 3. Expander, Avanza, R3. Kalau misal disuruh urutin dari yang paling mau ya, mau Expander, Avanza atau R3? Avanza. Nomor Terus urut 2, R3. nomor urut 3, Expander. Expander. Kalau disuruh ngurutin nih dari yang preferensi pribadi antara R3, Expander, Avanza, urut 1, 2, 3. Pertama ini pilihan pribadi saya kok ya. Saya pertama di Avanza, Avanza, kedua di R3, R3, 3 baru 3 Expander. baru Expander. Kalau disuruh urutin nih, Mas Gingin buat pakai sehari-hari, mending pakai Expander, R3 atau Avanza nomor urut 1, 2, 3. Mungkin Avanza. Avanza nomor Avanza 1, nomor 2, R3. 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 Nomor 3, Ya itu Expander. Expander. Apalah arti reputasi jika kurang prestasi? Seperti itu adalah kalimat yang paling tepat menggambarkan nasib Suzuki R3 di Indonesia. Mobil yang sebenarnya reputasinya udah terkenal sebagai mobil keluarga paket komplit. Pasti beli harga lebih murah, mesinnya lebih irit, bantingannya lebih nyaman, bandel, spare partnya mudah, semuanya lengkap. Tapi sayangnya, Suzuki melupakan satu hal, yaitu dominasi brand image dari Toyota yang begitu kuat di Indonesia. Toyota memang dari dulu udah menguasai segmen otomotif Indonesia sehingga masih menjadi top of mind masyarakat Indonesia ketika mencari mobil keluarga mereka yang bisa mereka andalkan untuk berbagai keperluan. Meskipun sudah menawarkan berbagai keunggulan, namun sepertinya prestasinya si R3 ini masih kurang untuk menundukkan si Toyota Avanza sebagai raja terakhir di kelasnya. Ibaratnya di atas awan masih ada awan. R3 memang mobil yang baik, paket komplit, tapi tetap dipandang masyarakat lebih baik yang namanya Toyota Avanza. Apakah penyebabnya? Apakah karena masyarakat belum bisa move on dari penggerak belakang? Atau karena jaringan bengkel Toyota yang lebih luas? Atau memang hanya sekedar karena branding semata? Tentunya jawabannya bisa jadi semua benar, akan balik lagi ke kalian masing-masing, para calon pembeli mobil yang menilai pilihan kalian berdasarkan kebutuhan kalian. Oke friends, sekian dulu untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.